Ternyata ini cuma mimpi. Ternyata aku belum ketemu Ibu Ayuni dan Ibu Fatima. Sejak ketemu sama Zara, gue jadi gelisah. Gue jadi ingat lagi masa lalu gue yang menyedihkan. Kehadiran Zara ngebuat gue semakin menderita. Maafin aku, Bu. Aku belum bisa jujur sama Ibu dan terus terang. Di satu sisi gue ingat sama Anissa yang pernah gue cintain, tapi di sisi lain gue juga ingat sama orang yang paling gue benci. Liv, kamu sudah bangun, Nak? Kamu ngapain di situ? Nggak ngapa-ngapain. Mama pikir kamu packing. Nanti siang kan kita akan pindah ke rumah lama kita. Kamu kok belum beresin barang sih, Liv? Apa itu penting, Ma? Sudahlah, Nak. Kita ini sudah miskin. Kita nggak boleh terlalu sombong. Kalau ada orang yang mau berbaik hati kepada kita, demi kebaikan kita sendiri, kenapa mesti kita tolak, Liv? Lagi pula kan, kita mau pindah ke rumah lama kita, Liv. Rumah itu peninggalan almarhum Papa. Dia menginginkan agar kita meninggali rumah itu dengan penuh cinta. Mama jangan sedih. Kalau Mama sedih, Alif jadi ikut sedih. Liv, Mama cuma ingin menghembuskan nafas Mama yang terakhir di rumah itu. Ya udah, Ma. Kita pindah nanti siang. Bener, Nak. Kamu benar-benar mau pindah ke sana? Jadi kalian juga sudah bangun? Kita sholat berjamaah ya. Alif, kamu jadi imam ya? Nenek lupa kalau aku nggak pernah beribadah lagi sejak Anissa berkhianat. Karena aku nggak pernah percaya sama Allah, melakukan semuanya demi kebaikan aku. Aku rasa Allah memang nggak adil. Coba kalian dengar baik-baik ya. Sholat itu tidak boleh ditunda. Sebaiknya begitu kita dengar azan, kita harus pergi sholat. Kita bingung deh, Pak. Kalau Alif benci sama Anissa, kenapa dia ngejar-ngejar Zara yang mukanya mirip banget sama Anissa? Oh, tak mungkin kan kembali. Tidak mungkin, sayang. Kalau orang sudah benci, jangankan lihat tampangnya, dengar suaranya aja, langsung dia gatel-gatel. Berarti Alif masih cinta sama Anissa dong, Pak? Bisa iya, bisa tidak. Kita benci banget sama Alif, benci banget. Ih, gemes, pengen lonjok. Bener, kamu benci sama Alif. Bener banget, Pak. Bencinya sampai ke ubun-ubun nih. Benci tapi rindu, ya kan? Papa apaan sih? Jadul banget tau nggak? Basi. Tapi Papa jangan bilang-bilang sama Alif ya. Kalau kita tuh kecewa banget sama sikapnya dia, Pak.
Jadi benar Alif dan keluarganya mau pindah. Kok dia nggak bilang ya sama aku? Iya sih. Emang aku bukan siapa-siapanya dia. Tapi masa kehadiranku nggak dianggap sama sekali? Bukannya kami itu sahabat? Kalau sahabat harusnya kan kami saling terbuka. Tapi ini pindah rumah aja nggak bilang-bilang. Git! Git, udah lama kamu? Kamu mau pindah rumah ya? Kok kamu nggak cerita-cerita sama aku sih? Iya, tadinya aku mau cerita, cuman belum sempet, Git. Belum sempat? Apa karena aku nggak punya arti apa-apa buat kamu? Loh, kamu jangan mikir gitu dong, nggak gitu, Git. Ya udahlah. Kalau aku nggak punya arti apa-apa buat kamu, berarti hubungan persahabatan kita juga nggak ada artinya. Loh, Hati-hati dong, Pak. Tuh, taruh di mobil yang itu tuh. nah, mama pergi duluan aja sama yang lain. Nanti Alif nyusul. Memangnya kamu kemana? Alif ada urusan bentar. Dia masih gita lagi. Ngapain sih? Kita. Git. Sorry ya, aku nggak sempet ngasih tahu kamu kalau aku mau pindah rumah. Kamu jangan anggap kalau aku berarti nggak ngasih tahu terus berarti aku nggak nganggap kamu. Kamu tuh sahabat aku, kamu orang yang penting buat aku. Kamu mau jadi sahabat aku karena kasihan sama aku kan? Karena kamu nggak tega menolak cinta aku, makanya kamu nawarin hubungan yang lain. Kamu jangan marah dong, makanya aku mau jelasin semuanya dulu. Tapi kamu mesti dengar. Ini semua tuh keinginan mama aku. Aku sama sekali nggak mau pindah. Aku malah nolak mentah-mentah pas mama minta pindah ke rumah aku yang dulu ini. Cuman kalau misalnya aku pikir aku nggak ikut, siapa yang bakal jagain mama? Terus kamu mau pergi gitu aja? Kamu nggak mau pamit sama aku? Katanya kita tim. Tapi kenapa kamu nggak mau terbuka? Loh, Git, aku nggak pindah jauh kok. Aku janji nggak akan ada yang berubah. Kita masih akan kontak-kontakan terus. Kita masih satu tim. Ingat. Tapi kenapa perasaanku jadi nggak enak ya? Jangan-jangan ada sesuatu yang sengaja Alif sembunyiin dari aku. Udah kita. Saya ngucapin terima kasih banyak sama Pak Iskandar karena udah mewujudin impian Mama. Saya utang budi sama Pak Iskandar. Sama-sama, Liv. Ini semua saya lakukan untuk membalas semua utang budi saya sama almarhum papa kamu. Nenek suka rumah ini. Sepertinya Nenek pernah loh tinggal di rumah sini. Suasananya masih terasa, kehangatannya penuh dengan cinta. Nenek ingat dulu kalau ini rumah kita. Rumah kita? Ini rumah kita? Iya, Nek. Nek, Nenek kenapa? Rumah ini bikin Nenek merinding. Nenek mungkin ingat
Bukan. Bukan itu. Tapi tangga itu bikin nenek takut. Oh, iya Nek. Dulu emang ada kejadian nenek jatuh dari tangga itu. Cuman udahlah Nek, lupain aja. Kayaknya bukan itu. Seperti ada sesuatu yang lain. Tapi nenek lupa. Yang pasti peristiwa itu sangat mengerikan. Ya udah Nek, jangan terlalu dipikirin. Mulai sekarang nenek nggak usah ngeliat tangga itu kalau emang nenek takut. Nenek sekarang ke kamar yuk. Alif anterin. Nenek butuh istirahat. Pak Iskandar, sebentar ya. Nah, ini kamar nenek. Nenek senang, inget kan? Senang sih senang. Tapi nenek belum bisa menghilangkan rasa takut di hati nenek. Iya sih, Alif tahu. Pasti nenek masih trauma sama kejadian di tangga. Tapi Alif janji, mulai sekarang pasti ada yang jagain nenek untuk turun atau naik tangga itu. Anissa mana? Kok dia belum pulang? Lama bener sih dia keluar kotanya. Liv, memangnya dia tuh kerja di kantor apa sih? Kerjaan Anissa emang nuntutnya dia kayak gitu, Nek. Lama-lama di setiap kota yang dia tempatin. Nanti juga kalau dia udah selesai, pasti dia pulang, Nek. Kamu nggak nyusulin dia? Masa lagi kerja disusulin, Nek? Enggak lah. Ya udah, Nek. Nenek istirahat aja dulu di sini. Alif mau masukin barang-barang dulu ke dalam. Iskandar, gimana Pak? Semuanya beres? Lancar? Semuanya beres. Sekarang Alif dan keluarganya sudah kembali ke rumah mereka yang lama. Berarti sekarang kita harus mikirin cara supaya saya bisa masuk ke rumah mereka. Pak, stop, Pak. Stop, Pak. Stop. Hei. Hei. Zara? Ngapain kamu di sini? Kamu kenapa, Zara? Aku nggak apa-apa, Liv. Ya udah masuk rumah yuk. Loh, ini kan rumah kamu. Pak, saudara mau apa? Mau apa? Kamu nggak ngeliat bos kamu di luar sendirian? Bukannya bantuin masuk. Ya udah sekarang saya mau masuk. Gak bisa. Saya nggak berani bukain pintunya. Karena Non Zara sudah tidak boleh lagi masuk rumah ini. Masa bos kamu nggak boleh masuk rumahnya sendiri? Siapa yang larang? Tunangannya Non Zara. Karena Mas Fatir sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Non Zara. Ya udah saya mau ngomong sama dia. Dia ada di dalam kan? Mas Fatir sedang pergi. Jangan bohong, saya tahu dia ada di dalam. Maaf. Saudara tidak boleh masuk. Kata Mas Fatir, kalau saudara nekat, terpaksa saya hubungi polisi untuk meringkus saudara. Meringkus saya? Emang saya penjahat apa? Ya, Liv, kenapa? Saya lagi di depan rumahnya Zara. Dan Zara nggak bisa masuk ke rumah itu, iya kan? Liv, Zara nggak bisa masuk ke rumah itu karena tunangannya udah nggak mau lagi mendanai kegiatan show-nya, Liv. Apa? Oh, jadi kalian segitu aja? Udah dapat uang banyak dari Zara, sekarang kalian mau buang gitu aja? Iya? Terserah lu mau ngomong apa, Liv. Tapi kenyataan hidup di dunia hiburan emang kayak gini, Liv. Kalau artis bikin gara-gara dan perusahaan dirugikan, maka pihak manajemen berhak memutuskan secara sepihak, Liv. Udah
Udahlah, Rif. Kamu nggak usah telepon Fatir atau berusaha apa-apa. Fatir itu orangnya keras. Nggak ada gunanya kamu coba. Karena aku nggak akan pernah bisa lagi untuk masuk ke dalam rumah ini. Karena rumah ini sebenarnya punya dia. Kamu mau kemana malam-malam gini? Aku nggak tahu, Liv. Aku udah nggak punya apa-apa. Aku udah nggak punya rumah. Jadi aku benar-benar nggak tahu aku mau kemana. Zara, kamu kenapa? Zara. Aku nggak apa-apa. Aku cuma kecapean aja. Ya udah, kamu mau pergi kemana? Biar saya anterin kamu. Gak apa-apa, saya bisa sendiri kok. Enggak, saya nggak bisa biarin cewek pergi sendirian malam-malam. Saya anterin kamu tinggal bilang kamu kemana. Kok diem aja? Saya nggak tahu saya mau kemana. Saya nggak punya tempat tinggal lagi dan saya sendirian di sini. Ya udah, kalau gitu kamu ikut saya aja ke rumah saya. Enggak, kamu nggak usah takut. Saya tinggal sendirian kok. Maksudnya saya ada mama saya, ada nenek saya. Kamu nggak usah khawatir. Tapi saya nggak mau ngerepotin kamu dan keluarga kamu. Saya nggak bisa. Nggak ada yang ngerepotin. Saya nggak akan biarin kamu sendiri. Udah, ayo ke saya. Sementara kamu bisa tinggal di sini dulu, Zara. Besok pagi baru kita bahas aja gimana selanjutnya. Makasih ya, Liv. Kamu udah mau bantu aku. Padahal dulu aku pernah jahat sama kamu. Nggak usah diomongin lagi. Nggak akan ada habisnya kalau dibahas. Jangan so bijaksana deh kamu, Liv. Bisanya cuma ngomong doang. Aku tahu gimana busuknya hati kamu dan keluarga kamu. Kenapa gue ngerasa kayak Anissa yang balik ke rumah ini ya? Gue gak boleh pikiran kayak gitu. Mereka beda. Alif, aku tahu sekarang hatimu pasti sedang bimbang dan ragu. Kamu sekarang pasti berusaha melupakan Anissa, tapi nggak bisa kan? Karena Anissa datang lagi sebagai Zara. Aku akan terus membayangi hidup kamu, Alif. Sampai kamu mendapatkan ganjaran atas perbuatan jahat kamu sama aku. Safira, udah mau subuh nih. Kamu kan belum sahur. Abis itu kamu harus sholat loh. Dasar nenek-nenek tua nggak tahu diri. Dulu Pak ingatan masih aja inget sholat. Kalau saya nggak inget mesti baik sama dia di depan Alif. Gak bakal saya ladenin. Safira. Iya Bu. Ini juga udah bangun. Ya udah deh. Mendingan saya bangun sekarang dan ngeladenin si tua bangka. Mama kenapa? Oh ya, Ma.
Ma, kenalin, ini Zara. Zara, ini mamaku. Maaf Tante, kalau kedatangan saya mengejutkan Tante. Nama saya Zara. Mama pasti takut sama Zara karena dia mengira Zara adalah Anissa. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin bisa terjadi. Perempuan itu bukan Zara. Dia adalah Anissa. Pasti dibangkit dari kuburnya untuk balas dendam sama kita. Kakak, jangan ngomong begitu dong. Saya jadi takut nih. Tapi omongannya Mama ada benernya juga sih. Abis aku ngerasa juga gitu, Mah. Aku ngerasa Sarah itu Nisa, Anissa itu Sarah. Abisnya muka mereka mirip banget. Tapi kalau dia setan kok nyentuh tanah, Kak? Seharusnya kan setan kakinya ngambang. Alif itu bener tolol banget sih. Perempuan itu sudah ngarang-ngarang cerita. Masa dipercaya begitu aja sama dia? Tapi kan Alif pernah ngetes Zara, Kak. Dia pernah ketemu Fatima dan Ayuni. Mereka biasa aja. Mereka nganggap anak mereka. Zara, Kak, orangnya matre. Liatin aja. Pacarnya kan kayak raya gitu. Tapi kalau perempuan itu Nisa, kayaknya nggak mungkin. Mustahil dia bisa hidup lagi. Kalaupun benar dia adalah Anissa, seharusnya dia tidak berada di sini. Saya akan selidiki dia. Dia adalah benar-benar Anissa atau bukan. Udah, Kak, begini aja. Kalau dia benar-benar Anissa, kita bunuh lagi aja dia, Kak. Masya Allah, Anissa. Cucuku, kamu sudah pulang. Ya Allah, Nenek, alhamdulillah dia udah sembuh. Ini pasti mukjizat dari Allah. Tapi aku nggak boleh ketahuan terlalu bahagia, apalagi sampai mereka tahu aku mengenal Nenek. Aduh, akhirnya kamu pulang juga. Alif juga sudah bilang sama Nenek, kalau kamu pasti pulang. Nenek kangen sekali sama kamu, Nisa. Oh, Nenek, aku juga sebenarnya kangen sekali sama Nenek. Saya bukan Anissa, tapi saya Zara. Ma, dia bukan Anissa, Ma. Itu cuma acting. Yang pasti Mama akan buktikan kalau dia adalah Anissa. Zara itu sebenarnya adalah Anissa. Apa? Ini siapa? Kamu jangan ngarang-ngarang cerita ya? Saya tidak mengarang-arang cerita. Anissa memang ingin menyembunyikan identitasnya. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kamu pasti bohong. Kalau kamu ingin mengetahui yang sebenarnya, datang ke perapatan Jalan Melati 1 jam dari sekarang. Di sana kamu akan mendapatkan bukti. Halo? 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 Siapa yang nelfon? Untuk apa dan kenapa dia bicara tentang Anissa? Kedatangan Anissa di rumah kami sebagai istri Ali adalah suatu bencana. Ali sangat mencintai Anissa, tapi Anissa malah mengkhianati Ali. Aku tahu, kamu sedang berusaha menjebak aku supaya ketahuan bahwa aku adalah Anissa. Saya tahu, kamu itu berusaha keras menutupi perasaan kamu.
sekarang kita sudah sampai di sini. Apa sih maksud orang yang nelfon tadi? Apa yang harus sekarang kita lakukan? Kakak, itu ada mobil itu. Yun, itu Anissa, Yun. Kita ke sana, Yun. Tunggu, siapa tahu itu Zara. Enggak, perasaan saya mengatakan itu adalah Anissa. Saya yakin itu Anissa. Ayo kita temui dia. Ayo. Mama Safira berusaha menjebak aku. Ya Allah, tolong selamatkan Ibu Fatima dan Ibu Ayuni. Ya Allah, tolong jangan biarkan Ibu Fatima dan Ibu Ayuni celaka. Udah deh Kak, bukan Nisa, Yun. Itu Zahra Kak, udah sebaiknya kita pulang aja yuk Kak, yuk. Jangan di tengah jalan seperti ini Kak, ayo Kak. Ya Allah, terima kasih karena Engkau udah menyelamatkan mereka. Ya, berarti dia ini memang benar-benar bukan Anissa. Mama Safira memang jahat sekali. Demi ingin membongkar identitasku, dia mengorbankan Ibu Fatima dan Ibu Ayuni. Aku semakin yakin dan ingin memberi dia pelajaran yang sangat berharga. Kita, please, Gak mau. Please dengerin aku, please. Udah, aku gak mau denger omongan kamu lagi, udah. Git, Zahra udah pindah ke rumah Alif. Iya. Sekarang mereka udah tinggal bareng. Enggak. Itu nggak mungkin banget. Alif nggak mungkin ngelakuin itu. Zara itu kan saingan aku. Alif nggak mungkin ngedukung dia. Aku tahu banget. Please, kamu harus percaya sama. Kalau kamu nggak percaya, kamu ikut aku sekarang juga ke rumah Alif. Biar kamu bisa ngeliat dengan mata kamu sendiri, Git. Kenapa kalian tuh pada diem? Git, ngapain dia ada di sini? Gita udah memutuskan untuk kerjasama lagi sama gue, Liv. Makanya dia udah mengundurkan diri dari manajemen lo. Lagian, lu udah nggak butuh dia lagi kan? Git! Ini apa-apaan, Git? Kamu nggak beneran percaya sama dia, kan? Tolong kamu pergi dari sini. Kami lebih baik berkarir tanpa kamu. Karena kamu sudah mengkhianati kami. Nyianati apaan? Dasar pengecut ya? Bukan yang aku salah dan minta maaf. Tapi malah pura-pura nggak tahu apa-apa. Git, tolong jelasin ada apa di sini, saya nggak ngerti. Zara itu musuh kita. Kenapa kamu malah ngedukung dia? Terus sekarang, setelah kamu mengkhianati kami, kamu berharap kami semua mau bergabung lagi sama kamu, gitu? Gak tahu malu banget ya? Aku gak nyangka deh, kamu bisa bersikap setenang itu dan gak tahu apa-apa.
Ini Ibu Safira. Iya benar. Ada apa ya? Sekarang Hafiz tergeletak pingsan di pinggir jalan. Tolong, sekarang Ibu datang ke Jalan Anggrek. Halo? Hafiz. Sony! Alif! Aduh. Alif! Ada apa, Tante? Tante, ayo dong cerita sama saya. Ada apa sebenarnya, Tante? Barusan ada telepon Tante. Katanya Hafiz tergeletak pingsan di jalan. Zara, Tante minta tolong sama kamu ya. Tolong antar Tante ke sana. Ya udah. Yuk kita pergi sekarang ya, Tante. Aduh, Hafiz di mana sih? Mudah-mudahan dia nggak kenapa-napa. Udah, Tante tenang aja. Dia pasti nggak kenapa-napa kok, Tante. Astaga, itu Hafiz. Zara, stop. Hafiz. Siapa lo? Mau nambahin goceng? Halo, Hafiz. Kamu lagi di mana sekarang? Kamu sendiri di mana, Hafiz? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kenapa? Kenapa nggak apa-apa? Ya, Hafiz lagi di rumah, Mah. Di rumah sih kosong, sepi, nggak ada orang. Emang kenapa sih, Mah? Saya yakin ini pasti cuma jebakan. Aku yakin, Om. Apa yang dialamin sama Mama semalam itu cuma rekayasa. Cuman akal-akalan busuk doang. Kalau begitu, Kak, pelakunya Zara, Kak. Dan bukan cuman itu doang, Om. Kalau aku sih yakin Anissa itu ya Sarah. Sarah itu ya Anissa. Tapi Mama jadi benar-benar bingung, Fis. Kalau memang Zara itu adalah Anissa, kenapa dia tidak menyelamatkan Ayuni dan Fatima? Terus kenapa dia tidak membiarkan Mama mati saja kemarin? Ma, aku mau ngadain acara selamatan rumah. Aku udah ngundang beberapa rekan bisnis kita. Ini sih bukan syukuran pindahan rumah, tapi pesta. Mama jadi ingat zaman dulu. Biasanya Mama selalu bikin pesta seperti ini. Tapi kalau Mama yang bikin, pestanya pasti lebih meriah dan lebih wah daripada ini. Ya iyalah, Ma. Kita tuh udah ditakdirkan dan dilahirkan jadi orang kaya. Jadi yang mau bangkrut kayak gimana pun ujung-ujungnya bakal kaya lagi. Betul itu, Kak. Udah dari sono, Kakak itu garis tangan orang kaya. Ini minuman khusus buat Mas dari Mbak yang di sebelah sana itu. Zara, sorry, aku salah kamar. Enggak, kamu nggak salah. Aku adalah Anissa dan aku udah kembali. Kembali? Kamu ngapain kembali? Aku kembali untuk hukum kalian semua. Kurang ajar lo! Ngapain Zara lo? Enggak. Lu mabok ya? Iya, dia mabok. Dia tadi ngikutin aku, terus tiba-tiba dia masuk ke sini dan dia bilang dia suka sama Anissa.
Lo buta apa? Dia bukan Anissa. Zara, tau nggak? Bukan gitu, Kak. Alif, sudah Alif, sudah. Kamu nggak boleh memukuli adik kamu sendiri. Kamu itu kakak macam apa sih, Alif? Kok kamu tega banget mukulin adik sendiri? Saya juga nggak bakal mukulin dia, Ma, kalau tindakan dia benar. Harusnya Mama dong yang marahin dia. Dia udah memerkosa Zara. Alif, berani-beraninya kau marah sama Mama. Alif nggak marah sama Mama. Alif cuma kesel kenapa Mama selalu ngebelain Hafiz. Dulu Hafiz udah memerkosa Gita. Sekarang Zara. Apa dia pantas dibelain sama Mama terus? Anissa, sialan. Liatin aja, gua nggak akan ngelepasin lo gitu aja. Gua nggak akan biarin lo balas dendam sama gue. Tuh, Mama lihat sendiri kan? Apa orang kayak gitu pantas Mama belain? Sekarang Alif mau dia minta maaf sama Zara. Nggak bisa. Hafiz tidak akan minta maaf. Karena ini bukan salah dia. Om, kok badan aku pada sakit semua ya, Om ya? Kamu semalaman habis dipukul sama Alif tahu? Hah? Dipukulin Alif? Emang salah aku apaan, Om? Semalam kamu itu mau perkosa Zara tahu? Kamu pikir Zara itu Anissa? Kok aku nggak inget apa-apa ya, Om? Mana kamu tahu? Kamu kan semalam mabuk berat. Udah, Om ngomong apaan sih? Ngaco. Mau ke warung dulu, Om ya? Mau beli obat ini nih, sakit kepala, pusing. Duh. Wah, ini ngeborong nih. Dapat order dari mana nih? Si Babe. Aye, Be, semalam abis dapat bonus dari selamatan rumah gedongan di sebelah sana itu, Be. Bonus apa? Gini, Be. Semalam, Be, Aye disuruh kakaknya nyamperin obat ke minuman adiknya sampai adiknya itu mabuk, Be. Si adik kayak orang kesurupan. Nyaris-nyaris tuh adik merkosa cewek. Kakak yang aneh. Buat apa dia bayar orang buat ngejebak adiknya sendiri? Meneket pehe. Yang pasti, Be, dia mau permaluin adiknya depan orang banyak. Masa sih? Habis apa dong alasan yang lain, Be? Udahlah, cuek aja, nggak usah dipikirin. Itu buat urusan kita, ya nggak, Be? Yang penting, gue dapat duit banyak buat belanja kebutuhan kos. Ya nggak, Pak? Masukin lagi. Apa lagi ya? Wah, jadi lu dibayar buat bikin gue mabuk? Kena lu bayar. Lu ikut gue, sini! Ngajak lu. Iya nih, bajingan nih. Ma, Om! Nih orangnya nih. Dia udah disuap sama orang supaya bikin Hafiz mabuk. Sekarang lu ngomong, siapa yang udah nyuap lu? Kalau enggak gua patahin leher lu. Saya sumpah nggak tahu apa-apa, Mas. Sumpah, Mas. Lu bohong. Sumpah, Mas, nggak tahu apa-apa, Mas. Mas, tolong, Mas, selamatin saya, Mas. Orang itu, Mas. Iya, dia maksa saya supaya saya berbohong pada kalian semua. Dia maksa saya supaya saya ngaku kalau Mas menyuruh saya membuat dia mabuk dan dipermalukan di hadapan orang banyak, Mas. Lu mau fitnah apa lagi lu? Jangan gua patahin leher. Jangan, Bis. Mas, sebenarnya saya nggak mau, Mas. Tapi dia maksa saya terus, Mas. Dia pukulin saya terus, Mas. Saya mau balikin uang sogokan saya itu, Mas. Tapi dalam hati kecil saya, Mas, saya tidak mau berbohong. Sumpah, Mas, saya nggak mau bohong. Nih, gue balikin duitnya. Weh! Lu yang mau fitnah. Jawab kenapa lu mau fitnah gue? Jawab kenapa lu mau fitnah gue? Jawab nggak? Ini baru kemenangan kecil buat aku.
Tapi nggak ada hal yang besar yang nggak dimulai dengan hal kecil. Tapi aku yakin banget, setelah ini aku akan sukses besar.